Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan waktu duha ini di Masjid Ijma Sawangan Magelang. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk bisa belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum kita sebagai forum yang barokah. Ijma dengan ijmi itu apanya? Oh, tanggane, masya Allah. Nanti Ikatan Cendekiawan Muslim Magelang, nanti ijmi, gitu. Masya Allah. Berarti saya salah tempat ini. Mudah-mudahan Islamic Center Masjid Al-Muttaqin Allah berikan keberkahan, bisa memberi manfaat bagi masyarakat baik yang ada di daerah Magelang maupun sekitarnya. Judul kajian hari ini sangat berat kalau dibaca. Amal hebat di hari dahsyat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, hanya orang mukmin yang dia punya kesadaran untuk menyelamatkan diri kelak di yaumil qiyamah. Sementara orang musyrik dan orang kafir, mereka tidak beriman dengan adanya hari akhir. Ada juga orang yang meyakini ada kehidupan yang kedua, tapi dia meyakini sudah ada jaminan pasti bahwa dia pasti akan selamat. Dan ada juga mereka yang menganggap bahwasanya hidup itu hanya akan berakhir dengan keadaan di muka bumi saja. Sehingga kalau kita lihat keadaan manusia berkaitan dengan hari akhir, ada 3 ideologi yang berbeda. Pertama, ada orang yang meyakini bahwa hari akhir itu tidak ada, seperti orang ateis, orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan. Sehingga menurut dia hidup ini hanya apa yang saat ini kita alami. Begitu kehidupan di muka bumi ini selesai, sudah, semuanya sudah berakhir. Dan dulu orang-orang musyrikin di zaman Nabi SAW, mereka punya keyakinan yang sama. Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah, orang yang mati tidak akan mungkin dibangkitkan kembali oleh Allah. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'atsullahu may yamut. Mereka bersumpah dengan menyebut nama Allah, jahda aymanihim, dengan sumpah yang serius. La yab'atsullahu may yamut, Allah tidak akan membangkitkan orang yang sudah mati. Bahkan salah satu di antara mereka, dia namanya Al-As bin Wa'il, ayahnya sahabat Amr ibn Al-As. Al-As bin Wa'il ini orang yang sudah tua, tapi jahat sama Rasulullah SAW. Al-As bin Wa'il suatu ketika bawa tulang mayit, ditaruh di hadapan Rasulullah SAW, sambil menghina Nabi SAW dan mengatakan, qala may yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang-tulang ini kalau dia sudah jadi tanah? Maka dijawab oleh Allah dengan Allah turunkan surat Yasin. Qul yuhyihal ladzi, lanjutannya apa? Qul yuhyihal ladzi. Kelihatan enggak pernah yasinan ini. Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Sampaikan wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah zat yang pertama kali menciptakannya. Sebagaimana Allah mampu untuk menciptakan manusia dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, Allah mampu untuk menghidupkan kembali manusia yang sebelumnya sudah ada, kemudian mati, lalu Allah hidupkan kembali.
Nah, dalam logika orang musyrikin, mereka menganggap mana mungkin orang sudah jadi tanah, orang yang sudah jadi debu, bahkan kadang mayitnya berserakan di mana-mana, mati di padang pasir, dimakan serigala, dimakan singa, dimakan hiena, ada yang dimakan elang, tersebar di mana-mana, jadi kotoran. Gimana caranya Allah bisa menyatukan? Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jawablah, yang pertama kali yang menciptakan, dialah nanti akan menghidupkan. Allah mampu untuk menciptakan kalian yang sebelumnya tidak ada. Maka lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan kalian yang sebelumnya sudah pernah ada. Karena itu Nabi Ibrahim alaihissalam pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana cara Allah menghidupkan orang yang mati. Qala rabbi kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati? Qala awalam tu'min. Allah bertanya kepada Ibrahim, apa kamu belum beriman? Jawab Ibrahim gimana? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku beriman, tapi tujuannya adalah agar semakin membuat mantap hatiku. Maksud Ibrahim apa di sini, Pak? Beliau minta ditunjukkan bagaimana cara Allah menghidupkan makhluk yang mati agar yakinnya itu tambah. Sebab yakin itu kan ada 3 tingkatan ya. Yang paling bawah apa Pak namanya? Yang paling bawah ilmul yakin. Atasnya ainul yakin. Atasnya lagi hakul yakin. Contoh sederhana, Pak. Bapak orang Jogja dapat berita bahwa di Sawangan ada masjid lantai 2 ya. Ada masjid lantai 2 namanya Masjid Ijma. Cuman dapat informasi. Nah, ketika Anda meyakini yang menyampaikan informasi ini benar, berarti Bapak punya namanya ilmu yakin. Dari ilmu itu, informasi itu Anda yakin. Itu namanya apa? Ilmu al-yakin. Lalu ketika Anda datang ke Sawangan, lihat menaranya, oh itu menara Ijma, ada tulisannya Ijma. Oh, berarti benar, sudah kelihatan ya? Namanya apa? Ainul yakin. Mata melihat kejadian langsung meskipun belum masuk, tapi dari kejauhan kita sudah lihat menaranya yang tinggi. Oh, itu loh yang namanya masjid yang sempat viral itu. Jadi ainul yakin. Begitu Anda masuk, benar ini masjidnya. Namanya hakul yakin. Yakin seperti apa yang membuahkan pahala? Ilmu yakin. Ketika ainul yakin, iman seseorang tidak diterima. Sebab yang menjadi ujian itu jika bentuknya baru ilmu yakin. Misalnya, Bapak percaya ada surga? Yakin? Kok belum yakin? Yakin 100%? 100% yakin. Baik. Sudah pernah lihat belum? Belum. Kenapa Anda percaya? Bapak percaya ada neraka? Percaya? Yakin? Dari mana Bapak bisa yakin? Dari informasi Al-Quran. Al-Quran memberitakan besok akan ada surga, besok ada neraka, dan Anda percaya, yakin. Maka saat Anda yakin seperti itu namanya ilmu yakin. Begitu ditampakkan surga dan neraka, kapan orang ditampakkan surga dan neraka? Kapan? Ketika kapan? Ya? Di alam kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Barra bin Azib. Pada saat orang itu berada di alam kubur, Allah buka pintu surga dan Allah buka pintu neraka. Sehingga dia melihat surga dan melihat neraka. Orang kafir ketika itu terus beriman diterima enggak? Tidak. Makanya pada saat matahari terbit dari barat, manusia sudah melihat bukti nyata apa yang dulu diberitakan oleh Nabi SAW, tapi semuanya enggak ada gunanya. Kenapa? Karena sudah kelihatan. Kalau sudah kelihatan ngaku beriman, tidak diterima. Tapi yang belum melihat
Nabi SAW cerita besok akan ada A, akan ada B, akan ada C, dan Anda pasrah bongkoan. Saya percaya, yakin penuh. Itulah yakin yang terbit dari iman. Dan yakin seperti ini yang membuahkan pahala. Yakin seperti ini yang membuahkan pahala. Baik. Orang kafir, dia nggak percaya kalau Allah bisa membangkitkan kembali orang yang sudah mati. Nah, ada satu kejadian. Bagaimana dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim ditanya oleh Allah, awalam tu'min, apa kamu belum percaya? Ibrahim mengatakan apa? Bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku sudah beriman, tapi agar aku makin mantap. Maksudnya makin mantap gimana? Ibrahim minta tambahan yakin. Dari ilmu yakin naik jadi ainul yakin, pengen melihat langsung. Maka Allah perintahkan Ibrahim untuk mengambil 4 jenis burung. 4 jenis burung. Lalu 4 jenis burung ini disuruh untuk dicacah-cacah dagingnya. Dicacah-cacah, bulunya dibrodoli semuanya, sehingga darahnya tercecer di mana-mana, terus dagingnya dicampur jadi satu, kepalanya disimpan. 4 burung tadi kepalanya disimpan. Kemudian yang sudah dicacah tadi dibagi ke beberapa gunung. Ada yang ditaruh di gunung A, ditaruh di gunung B. Ada sebagian yang menyebutkan ke 4 gunung, ada yang menyebutkan ke sekian gunung. Intinya pokoknya setelah itu dibagi-bagi ke beberapa gunung. Qala fad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Panggil sekarang burung-burung yang sudah kamu cacah itu. Dipanggil sama Ibrahim, beliau melihat kejadian daging yang sudah dicacah, dicampur tadi, Pak, tiba-tiba menyatu, sehingga darahnya kembali, bulu-bulunya kembali menyatu. Dilihat oleh Ibrahim, menyatu sampai utuh. Ya'tinaka sa'ya, dan mereka berjalan mendekat ke Ibrahim tanpa kepala, karena kepalanya dipegang oleh Ibrahim. Saat burung A dikasih kepala, B nggak cocok, nggak mau. Saat burung B dikasih kepala, C nggak mau. Ketika dikasih pasangannya, hidup kembali. Demikianlah cara Allah Subhanahu wa taala menghidupkan makhluk yang sudah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman kun, maka jadilah. Ibrahim melihat kejadian itu sehingga beliau dengan ainul yakin melihat peristiwa luar biasa. Jemaah, coba Bapak beriman nggak dengan Nabi Muhammad SAW? Jangan-jangan itu tokoh fiktif. Yakin, Pak? Yakin. Apa yang membuat Bapak yakin Nabi Muhammad SAW itu ada? Saya nggak punya bukti, Mas, tapi saya yakin. Gimana itu? Apa yang membuat Anda yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu ada? Bukan fiktif. Gimana? Meninggalkan peninggalannya ada, Pak. Apa itu? Al-Quran. Oh, ini lagi. Kamu percaya kalau Al-Quran ini peninggalan beliau? Jangan-jangan tulisan beliau. Mungkin nulis Quran. Pembuktian untuk bisa mewujudkan itu, beliau tidak bisa baca tulis. Dan tidak mungkin buku yang sehebat ini buatan manusia. Maka dari situlah dengan semua bukti itu kita yakin Nabi Muhammad SAW itu ada. Buktinya, beritanya ada, sejarahnya ada, keterangan-keterangan dan penjelasannya ada. Beliau bukan tokoh fiktif, tapi beliau itu ada. Dan beliau diutus oleh Allah. Kamu tahu beliau diutus oleh Allah dari mana? Beliau kan didatangi Jibril. Jibril lagi lah. Jibril itu dari mana kamu tahu? Kan gaib. Tapi bahasa iman mengatakan saya percaya 100%. Karena kitab yang ada di hadapan saya itu Al-Quran, kitab yang mukjizat, dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan banyak hal tentang kisah beliau ada di situ, sebagaimana para nabi masa silam ada di situ. Seperti ini tidak semua orang memilikinya. Seperti ini tidak semua orang memilikinya. Baik. Maka di bagian awal kita sebutkan ada kelompok yang dia tidak beriman dengan hari akhir, yaitu orang musyrikin,
Demikian pula orang-orang ateis, menurut mereka hidup itu hanya sekali. Begitu manusia sudah mati, selesai sudah. Konsekuensinya apa Pak? Kalau orang meyakini bahwasanya kehidupan ini hanya sekali. Siapa yang mengatakan bahwa tidak ada akhirat, sama dengan menuduh dolim. Apa hubungannya Pak? Karena yang namanya kedzaliman di muka bumi ini, di alam dunia, apakah semuanya sudah terbalaskan? Hah? Belum. Bapak menemukan nggak orang dolim sampai mati dia belum dibalas? Nemu Pak? Misalnya ya, para perdana menteri Israel itu sampai mati dia mendapatkan fasilitas hidup, tidak dihukum pancung, tidak dihukum massa. Dia hidup dengan penuh fasilitas. Kehidupannya lebih kaya daripada kita. Perdana Menteri Israel. Itu Presiden Amerika misalnya, yang bikin onar negara-negara yang lain, dia juga tetap mendapatkan fasilitas. Nah terus gimana? Siapa yang meyakini bahwasanya kehidupan itu hanya sekali, yaitu ketika di dunia, sama dengan mengatakan Allah zalim. Karena ada banyak orang zalim yang belum terbalaskan. Sebagaimana ada banyak orang dizolimi yang dia belum mendapatkan pembelaan. Ketemu nggak orang yang dizolimi sampai mati di penjara, itu ada Pak? Ada? Dia masuk penjara dalam posisi tidak salah misalnya. Dia dihukum dalam posisi tidak salah. Para mujahidin yang membela tanah airnya ditangkap sama Israel. Penjara yang di mana? Tanah. Nggak pernah dapat udara segar seperti kita. Tidak pernah dapat cahaya matahari. Sampai akhirnya dia mati. Dan belum ada pembelaan. Yang menyuarakan kemanusiaan, yang menyuarakan HAM, yang menyuarakan ini, bungkam semua. Orang kayak gini apakah dibiarkan begitu saja? Fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu biahkamil hakimin. Kenapa mereka mendustakan wahai Muhammad tentang adanya kiamat? Bukankah Allah itu zat yang maha adil dan bijaksana? Sehingga mengatakan tidak ada kiamat sama dengan menuduh Allah cacat dalam keadilannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha adil. Baik. Yang kedua, ada orang yang meyakini besok akan ada kehidupan yang kedua. Tapi dalam posisi dia sangat yakin bahwa dia pasti selamat. Kenapa? Karena ada sang juru selamat. Sehingga tenang. Selama kamu nanti dihitan ngaku Yahudi, kalau nyemplung neraka itu hanya sebentar. Dan ini keyakinan permisifme. Dia terlalu permisif berkaitan dengan masalah agama. Akhirnya serba boleh. Sehingga bagi dia agama itu jangan dibuat susah, santai saja. Nanti kalaupun menghadap Allah di akhirat pasti selamat. Wong banyak sang juru selamat. Yahudi itu salah satu di antara yang punya keyakinan semacam ini. Yahudi punya keyakinan, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, kita tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Dalam anggapan mereka, para pengikut David, para pengikut Nabi Daud, semuanya akan diselamatkan oleh Allah. Tunjukkan bintang David. Wah, kau punya identitas, maka dijadikan sebagai logo negara. Rumansane Yahudi. Nanti akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, kalaupun kau nyemplung neraka itu hanya sebentar. Dan itulah cara Yahudi untuk menghibur dirinya ketika dia berbuat maksiat. Maka mereka semakin berani untuk berbuat jahat, karena dia tahu, karena dia yakin nanti akan diselamatkan di hari akhirat. Dan keyakinan seperti ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Akhirnya membuat orang malas ibadah dan membuat orang semangat maksiat. Malas taat, semangat maksiat. Lu buat apa taat? Antara yang rajin sama yang malas, podo-podo mlebu swarga. Pilih mana, Pak? Nggih? Antara sing rajin karo sing malas, podo-podo mlebu swarga. Jenengan pilih pundi?
Pilih mana? Ini nggak rasional. Sebagian di antara mereka mengakui, iya saya itu kenapa masuk Islam, salah satu di antara penyebabnya. Jadi kan begini ya, ada orang masuk Islam karena tertarik dengan Islam, ada orang masuk Islam karena melihat cacat di agamanya. Jadi dia melihat di agama saya kok ada akidah yang cacat kayak gini, nggak rasional, nggak bisa dinalar, ngawur. Akhirnya dia meninggalkan agamanya, pindah ke agama Islam. Itu banyak sekali kayak gitu. Nah, salah satu keyakinan cacat yang ada itu keyakinan permisif tadi. Sudah tenang saja, kamu nanti akan diselamatkan oleh Sang Juru Selamat, sehingga kau di akhirat walaupun tidak pernah taat akan tetap masuk surga dengan selamat. Lah apa gunanya sing taat? Antara yang taat sama yang juru maksiat, yang tukang maksiat, statusnya sama. Pernah ada ya, ini Bapak mungkin bisa cari di YouTube. Forum konsultasi syariah pendeta. Jadi itu online lewat telepon. Itu di Amerika, kejadian di Amerika. Dialognya bahasa Inggris. Kemudian ada yang nelpon. Si penelpon ini tanya, orang Amerika juga mungkin kayaknya, karena dialognya sama. Aku mau tanya, sebenarnya kenapa sih Yesus itu kok dibunuh? Lalu si pendeta ini memberikan jawaban, untuk menebus dosamu, menebus dosaku, dan menebus dosa semua manusia. Lalu si penelpon ini tanya lagi, apakah Yesus juga akan menebus dosa orang yang menyalibnya? Lalu si pendeta ini bilang, iya termasuk. Masya Allah. Sampai dosa orang yang menyalibnya itu ditebus oleh Yesus. Padahal mereka yang dolim sama Yesus dalam keyakinannya. Terus tanya lagi, berarti apakah Yesus juga akan menebus dosanya umat Nabi Muhammad SAW? Ya, dia tidak mengucapkan salawat ya. Apakah dia juga akan menebus dosanya umat Muhammad? Nah, pendeta ini sudah mulai terpojok dia. Dia bilang tidak. Loh, salahnya apa? Yang menyalib saja ditebus dosanya. Kenapa umat Muhammad SAW kita Bapak pernah buat salah sama Nabi Isa? Hah? Kejahatan apa yang Anda lakukan terhadap Nabi Isa? Kita tidak melakukan apapun. Bahkan kita memuliakan beliau, menjunjung tinggi beliau sebagai seorang nabi, sesuai dengan posisinya sebagai seorang Rasul ulul azmi. Lu salahnya apa? Yang seperti ini kita nggak pernah berbuat salah, tapi dosa kita tidak ditebus. Kalau konsekuen dengan keyakinan bahwasanya beliau dibunuh untuk menebus dosa seluruh umat manusia, kan termasuk dosa saya dan dosa bapak ibu sekalian. Tapi mereka tidak mau meyakini itu, kecuali umat Muhammad. Akhirnya karena gak rasional, banyak di antara mereka yang pindah. Ini apa-apaan, dagelan kayak gini. Bagaimana mungkin antara yang rajin taat sama yang malas taat diberi hak yang sama? Nah, di tengah kaum muslimin, pemahaman seperti ini disisipkan oleh sebagian tokoh yang sebenarnya itu bahaya. Pun toh bapak jenengan, tenang mawon jenengan. Nanti kalau ketemu malaikat sebut saja, kula niki muridé Mbah Fulan. Selamat sampai. Bahaya nggak Pak itu Pak? Bahaya Pak. Mana ada model hak, kemudian orang boleh menyelamatkan yang lain dengan cara cuma nyebut nama. Tak tunggu awakmu ning pintu surga. Masya Allah. Sudah, kamu nanti tinggal sebut saja, saya adalah muridnya Kanjeng Sinten. Maka nanti kau akan diselamatkan dari azab neraka. Tak tunggu di pintu surga. Akhirnya kan kalau sudah seperti ini, jadinya orang itu apa? Ngawur. Mau taat mau maksiat sudah ada yang jamin kan? Sudah ada yang jamin. Sehingga ketika dia merasa sudah ada yang jamin, dia merasa di posisi aman. Akhirnya bagi dia ya berbuat maksiat aman. Sudah ada yang jamin. Itu bahaya.
Ada yang pakai atas nama ormas, sebut saja nanti kamu adalah anggota ormas ini, kamu pasti akan diselamatkan. Ada yang suruh nyebut nama gurunya, ada yang nyebut nama ini dan seterusnya. Jadi ada passwordnya yang berbeda-beda gitu. Nyebut KB ya Pak, wow surgamu kok dhuwur banget. Padahal hanya nyebut nama kan gampang saja. Masya Allah. Dan ini doktrin berbahaya, karena hakikat dari doktrin ini mengajak orang untuk malas ibadah. Al-Quran menyampaikan penjelasan yang berbeda. Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak bisa nanggung dosa orang lain. Satu. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak mendapatkan pahala kecuali dari hasil yang dia kerjakan. Sehingga kerja orang lain jangan kau pakai, itu punya orang. Kamu akan dihisab dengan perbuatanmu, bukan perbuatan orang. Kau akan dihisab dengan kelakuanmu, bukan keputusan ormasmu. Allah juga berfirman, kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Setiap jiwa akan tergadaikan dengan perbuatannya. Demikianlah Al-Quran mengajarkan. Sehingga masing-masing orang diberitahu bahwa bapak, ibu, kita semua masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tidak ada satupun makhluk di langit dan di bumi kecuali mereka akan mendatangi Ar-Rahman sebagai hamba. Lalu akan dihisab oleh Ar-Rahman. Maka keyakinan yang kedua ini berbahaya, dan ini membuat orang jadi gampang berbuat durhaka, berbuat maksiat, karena menurut dia sepanjang orang sudah ada yang jamin, dia di posisi aman. Sehingga ada di kalangan Yahudi yang punya keyakinan seperti itu, ada di kalangan Nasrani yang punya keyakinan seperti itu, sebagaimana ada di kalangan kaum muslimin yang punya keyakinan seperti itu. Tenang, kau diselamatno dengan ini, selamat. Masya Allah, tidak demikian. Kalau kamu tidak beramal, maka kau tidak akan bisa mendapatkan keselamatan. Baik. Yang ketiga, keyakinan manusia terkait hari kiamat yang ketiga adalah keyakinan bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan apapun yang mereka kerjakan. Kiamat itu ada, dan itulah hari hisab. Tidak ada amal, dan orang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia kerjakan. Di posisi ini seorang hamba tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hak kepada yang lain untuk memberikan pertolongan berupa syafaat. Tapi itu dengan izin Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa bi'idznih, kecuali dengan izinnya. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah bahwasanya syafaat itu semuanya milik Allah. Sehingga hak mutlak besok di hari kiamat hanya hak Allah. Manusia tidak punya. Sampai pun seorang nabi, jika dia mau menyelamatkan anggota keluarganya, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan, tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Rasulullah SAW dapat perintah dari Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berikan peringatan kepada anggota keluargamu yang dekat. Berikan peringatan kepada kerabat dekatmu. Maka beliau kumpulkan itu, pamannya, bibinya, putri beliau, saudara-saudara, sepupu-sepupu beliau dikumpulin, ya, bukan saudara. Nabi SAW nggak punya saudara. Sepupu-sepupu beliau dikumpulin, kerabatnya dikumpulin sama Nabi SAW. Lalu dipanggil satu-satu. Ya Abbas, ya amma Rasulillah, ya Safiyah, ya ammata Rasulillah, ya fulan, ya fulan. Panggil. Termasuk salah satunya Fatimah. Dipanggil Fatimah. Ya Fatimah tu binta Muhammad, sali mimma lima syi'ti, la ughni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, kau boleh minta duitnya bapakmu yang kau inginkan. Kau meminta apa? Kau boleh minta harta dari bapakmu sesuai yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'a. Tapi ingat, aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah.
Sehingga kalau begini Pak, sekarang mereka yang Ahlul Bait itu dari keturunan siapa? Ahlul Bait dari keturunan Fatimah. Dari keturunan Fatimah. Fatimah punya anak Hasan dan Husain, kemudian turun-temurun sampai jadilah Ahlul Bait yang hidup di masa sekarang. Kita menghormati mereka dan memuliakan Ahlul Bait karena cinta kita kepada Nabi SAW. Tapi yang perlu diyakini, Rasulullah SAW tidak bisa menyelamatkan Fatimah di hadapan Allah. Bagaimana dengan keturunan jauhnya? Anaknya saja yang keturunan paling dekat, kata Rasulullah SAW, wahai Fatimah binta Muhammad, kau boleh minta hartamu apapun yang kau inginkan, la ughni anki minallahi syai'a, tapi aku tidak bisa menyelamatkanmu di hadapan Allah sedikit pun. Sebab yang namanya syafaat, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan mungkin bisa terjadi. Ada beberapa nabi yang syafaatnya kepada keluarganya tidak dikabulkan oleh Allah. Nabi Nuh alaihissalam ingin menyelamatkan anaknya yang mati tenggelam dalam keadaan mati kafir. Ketika Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada anaknya, ya bunayya arkam ma'ana wa la takun ma'al kafirin. Wahai anakku, ayo naik, kamu jangan berkumpul sama orang-orang kafir. Maka anaknya enggak mau naik dan dia mengatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minan nar, ya'simuni minal ma'. Aku akan naik ke gunung yang tinggi agar aku bisa terhindar dari banjir, dari air. Qala la 'asima lakumul yaum. Tidak ada yang bisa melindungi kamu min amrillah, dari ketetapan Allah di hari ini, illa man rahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Kemudian diterpa oleh ombak, akhirnya dia tenggelam. Dibela sama Nabi Nuh. Qala rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haqq. Ya Allah, itu adalah keluargaku dan janjimu itu benar. Kalaupun aku kehilangan anakku di dunia, anakku ditenggelamkan, tidak selamat, aku mohon kepadamu agar tetap ketemu anakku besok di akhirat. Anaknya dimintakan ampunan oleh Nabi Nuh, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu, dia anak yang tidak saleh. Maka jamaah, upaya yang dilakukan oleh Nabi Nuh untuk menyelamatkan anaknya tidak diterima. Hal yang sama juga dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berusaha untuk menyelamatkan siapa? Ayahnya. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah bercerita, yalqa Ibrahimu abahu yaumal qiyamah, yalqa Ibrahim azara yaumal qiyamah, wa ala wajhihi qatara ghabara. Besok di hari kiamat, Ibrahim akan ketemu ayahnya yang bernama Azar. Di wajah Azar muram dan berdebu. Lalu terjadi dialog antara Ibrahim dengan Azar, yang intinya Ibrahim sudah menyampaikan kepada Azar, alam aqul lak alla ta'sini, bukankah aku sudah pernah sampaikan kepada bapak, jangan membelot dari ajaranku. Apa jawab bapaknya? Al-an la a'sika, hari ini aku tidak akan membelot dari ajaranmu. Akhirnya Ibrahim minta kepada Allah, qala rabbi alaysa qad wa'adtani alla tukhzini yawma yub'atsun. Ya Allah, bukankah engkau telah berjanji engkau tidak akan membuatku hina di hari kiamat? Wa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad. Dan kehinaan apa yang lebih parah yang aku alami melebihi ketika dijauhkan dari Bapa. Lalu apa yang Allah firmankan? Allah mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin. Aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Sehingga seorang anak berupaya keras menyelamatkan bapaknya yang mati kafir, tidak diterima oleh Allah. Seperti kejadian Ibrahim dengan ayahnya Azar. Hadis riwayat Bukhari. Maka jamaah, kita bersyukur kepada Allah saat kita tidak pernah ketemu Rasulullah SAW.
Kita jauh tempatnya dari beliau. Kita tidak punya jalur nasab dengan beliau. Tapi Allah tegaskan, Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Sehingga yang berhak dapat hidayah bukan karena kedekatan nasab, tapi karena kedekatan takwa. Sehingga walaupun dia tidak punya jalur nasab dengan Nabi SAW, bisa enggak dia di surga dekat dengan Nabi SAW? Bisa? Caranya gimana? Lakukan amal agar tinggi derajatmu surgamu besok di surga, tinggi derajatmu besok di surga, sehingga kau dekat dengan Rasulullah SAW. Sebab Islam ini bukan milik satu klan, tapi Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Yang anggapan sebagian orang karena kedekatan nasab, maka dia lebih berhak daripada yang bukan nasab, lalu dia sembarangan berbuat maksiat. Apa-apaan ini? Bukan seperti itu. Syariat ini mengajar. Walhamdulillah. Sehingga siapapun punya peluang untuk menjadi manusia yang dekat dengan Rasulullah SAW kelak di yaumil qiyamah, ketika dia berusaha untuk berjuang menggapai derajat yang lebih tinggi saat di surga. Baik. Selanjutnya jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita paham tentang masalah keyakinan besok di hari kiamat, setiap orang nantinya akan mempertanggungjawabkan amalnya. Lalu amal apa yang bisa kita prioritaskan agar kita bisa selamat di hari yang dahsyat itu? Yang pertama adalah mentauhidkan Allah, beriman, menjaga iman. Karena ini syarat mutlak orang bisa dapat surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yadkhulul jannata illa mu'minun. Tidak ada yang bisa masuk surga kecuali orang mukmin. Yahudi mengklaim mereka bisa masuk surga, ya Nasrani mengklaim mereka bisa masuk surga. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Mereka berkata, Bani Israel mengatakan, tidak akan ada orang yang bisa masuk surga kecuali kalau dia beragama Yahudi atau Nasrani. Allah jawab, tilka amaniyuhum, itulah angan-angan kosong mereka. Yang benar gimana? Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Sebaliknya, yang berat dapat surga adalah man aslama wajhahu lillah, orang yang menundukkan wajahnya untuk Allah, dia masuk Islam. Wa huwa muhsin, dan dia berbuat baik, itulah yang berat dapat surga. Maka jemaah, syarat seseorang untuk bisa mendapatkan surga dan tidak kekal di neraka adalah pada posisi ketika dia beriman kepada Allah. Karena itu Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'ad bin Jabal. Beliau menunggangi kendaraan, Mu'ad dibonceng. Ya Mu'ad, wahai Mu'ad, tahukah kamu atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, tahukah kamu apa kewajiban yang paling asasi yang harus dilakukan oleh hamba kepada Rabb-nya, kepada Allah, dan apa janji Allah yang akan diberikan kepada hambanya? Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu Nabi SAW masih jawaban, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Kewajiban hamba yang harus ditunaikan, kewajiban hamba yang dia tunaikan kepada Allah adalah beribadah semata hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan janji Allah untuk para hambanya alla yu'adzibah, Allah tidak akan menghukumnya. Dan kita layak banyak mohon kepada Allah agar hidayah ini selalu melekat kepada diri kita sampai akhir hayat. Satu doa yang penting untuk kita rutinkan, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agama. Selanjutnya yang kedua
adalah ketaatan yang dia lakukan. Seorang hamba akan ditemani oleh amalnya di alam kubur. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita idza wudi'a min qabrihi," mayit ketika sudah ditaruh di kuburannya, "annahu la yasma'u khafaqa ni'alihim," mereka bisa mendengar suara sandal orang yang mengantarkannya. "Hina yuwalluna anhu," ketika orang-orang yang mengantarkan itu meninggalkan si mayit. Allah membuat dia bisa mendengar, dan yang didengar suara sandal. Apakah mayit bisa mendengarkan suara yang lain, Pak? Misalnya sebelum dimakamkan, saat di rumahnya jenazahnya masih ada, terus oleh para pentakziah digerenengi, utangi oke, mati ngutang. Apakah mayit juga bisa mendengar itu? Bisa nggak? Wallahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi yang disebutkan oleh Nabi SAW, mayit bisa mendengarkan suara sandal orang yang mengantarkan dia di kuburan. Jadi saat mereka pergi, didengerin sama si mayit. Tujuannya apa? Allah perdengarkan suara sandal itu. Coba Bapak lihat ya. Ada orang mengantarkan anaknya untuk jadi santri baru di sebuah pondok pesantren. Lulus SD, diantarkan ke pondok untuk jadi santri di situ. Udah? Ada orang tua yang ketika mau meninggalkan pondok, pamitan dulu sama anaknya, pelukan, nangis dan seterusnya. Terus dia meninggalkan pondok, dada. Anaknya lihat dari kejauhan, dada. Ada orang tua yang setelah naruh anaknya di pondok, dibawa ke petugas, ke ustadznya, "Ini anak saya, ini bayarnya selesai, dah. Silakan nak ke kamar." Ke kamar, dia kumpul sama teman-temannya, tinggal pergi. Begitu anaknya keluar, bapak sudah pergi. Kira-kira yang lebih sedih yang mana? Yang lebih sedih yang mana? Dislamur ke nama pamit? Yang pamit. Ternyata yang lebih memberikan pengaruh psikologi itu yang pamit. Kalau yang dislamur kita ya, bapak udah nggak ngubri sama saya, sudah. Ketika tadi ya, anak sedang bermain kemudian ditinggal, tidak dada-dada dan seterusnya, itu ternyata lebih kuat mental. Allah Subhanahu wa ta'ala membuat mayit bisa mendengar suara sandal untuk memberitahu kepada yang bersangkutan, kamu sekarang ditinggal sendirian. Kamu sekarang ditinggal sendirian. Sudah? Akhirnya didatangi oleh malaikat. Nabi SAW mengatakan, fa in kana mu'minan kanatis salatu inda ra'sihi wa kanatis siyamu an yaminihi wa kanatis zakatu an yasarihi wa kana fi'lul khairati minas sadaqati was silati wal ma'rufi wal ihsani ilan nasi inda rijlaihi. Ketika mayat ini adalah orang mukmin yang punya amalan, maka salat nungguin di dekat kepalanya, puasanya nungguin di sebelah kanannya, zakatnya an yasarihi nungguin di sebelah kirinya, dan amal-amal baik yang dia lakukan, sedekah, nyambung silaturahmi, amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik kepada orang lain, nungguin di dekat kakinya. Sehingga di 4 penjuru arah, atas, bawah, kanan, kiri, ditungguin amal. Salatnya di mana? Di kepala. Zakatnya sebelah kanan. Puasanya di sebelah kanan. Zakatnya di sebelah kiri. Orang miskin bisa zakat nggak, Pak? Orang miskin bisa zakat? Zakat fitrah. Makanya zakat fitrah ini zakat untuk hampir semuanya. Sampai pun yang bukan muzaki, yang dia tidak punya kewajiban zakat, dia tidak punya harta sebesar 1 nisab, tapi masih wajib zakat. Zakat fitrah.
Berapa sih Pak tingkat kemampuan zakat fitrah? Ya kira-kira kalau orang mengeluarkan zakat fitrah pinten kilo? Berapa kilo? Anggaplah 3 kilo. Jenengan metu beras 3 kilo tidak mengganggu aktivitas dapur, berarti wajib bayar zakat fitrah. Hanya dengan beras 3 kilo. Baik. Insya Allah kita semuanya pernah zakat. Yang pernah zakat fitrah, dia pernah zakat. Walaupun dia bukan termasuk orang yang punya harta 1 nisab, tabungan dia tidak sampai ratusan juta. Baik. Zakatnya ada di sebelah kirinya. Aktivitas baik yang dia lakukan, nyambung silaturahmi, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, dan seterusnya ada di kakinya. Fayati min qibali ra'sihi, fayu'ta min qibali ra'sihi, kemudian didatangi oleh malaikat dari arah atasnya, dari arah kepalanya. Fataqulus shalah ma qibali madkhal. Salatnya memberikan pembelaan, jangan lewat dari arahku. Jangan lewat dari arahku. Tsumma yu'ta an yaminihi fa yaqulu siyam ma qibali madkhal. Kemudian didatangi dari arah kanan. Puasanya memberikan pembelaan, jangan lewat dari arahku. Ketika didatangi dari arah kiri, fataqulu zakat, zakatnya menyampaikan pembelaan, ma qibali madkhal, jangan lewat dari arahku. Tsumma yu'ta min qibali rijlaihi fayaqul fi'lul khairat minas sadaqah wassila wal ma'ruf ilan nas ma qibali madkhal. Ketika didatangi dari arah kakinya, dibela oleh amal baik yang pernah dia lakukan, jangan lewat dari arahku. Masya Allah, amal-amal itu memberikan pembelaan kepada yang bersangkutan. Maka tolong diselamatkan. Kalau beramal yang serius, sholat yang serius, ojo sing penting waton sholat. Sebab kita tidak diperintahkan untuk yang penting beramal asal-asalan, tapi kita diperintahkan ahsan amalan, ayyukum ahsanu amalan. Siapa yang diantara kalian paling baik amalnya? Sehingga kalau kita ingin amal itu berfungsi, menjadi pembela bagi diri kita kelak di alam kubur, maka berusahalah untuk memiliki amalan yang serius. Ali bin Abi Thalib pernah berpesan, kunu liqabulil amal ashadda minhu ihtimaman minal amal. Jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal. Jadilah orang yang lebih perhatian terhadap diterimanya amal, melebihi perhatian kamu dengan amal. Jangan cuma semata-mata beramal, tapi miliki perhatian untuk diterima amal. Jangan sampai kita capek beramal tapi gak ada hasil. Baik. Dan walhamdulillah, mereka yang perhatian dengan ajaran sunnah itu rata-rata amalnya serius. Jelas bedanya Pak, sholatnya orang yang ngerti tentang tata cara sholat sesuai ajaran Nabi SAW, dengan sholatnya orang yang gak peduli, sehingga sholatnya asal-asalan, cepat, rukuk dan sujudnya gak sempurna. Rukuk itu dongak gitu, rukuk kok jengat gitu tuh Mbak. Lah kok nek terlalu medun ya munggah meneh mindun gaweni. Ya ora usah ado-ado, engko ya munggah meneh kok ya. Masya Allah. Jadi dia ketika rukuk itu cuma dikit ini. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Ada juga yang ketika rukuk dia ada bagus. Tapi ketika iktidal durung tangi wis medun. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Mbah, iktidale sampean kurang dhuwur. Habis ning ngisor arep medun ya sisan. Munggah medun mindun gaweni wis ning ngisor wis rukuk to nggih. Ayo munggah saithik wae sing penting munggah terus medun. Ya berarti jenengan tidak iktidal. Orang kalau tidak iktidal gimana? Batal. Sebagaimana kalau rukuknya terlalu dongak gini batal. Dan banyak orang yang seperti itu. Bahkan di zaman Nabi SAW sudah ada. Maka fenomena orang yang kalau sholat ngawur sudah ada di zaman Nabi SAW.
Suatu ketika ada orang yang sholat, selesai sholat dia menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW yang waktu itu beliau berada di masjid. Setelah dijawab oleh Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan kepada orang ini, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, tadi sholatmu batal. Diulangi lagi. Sampai 3 kali dia dinyatakan oleh Nabi SAW batal. Itu kalau orang di zaman kita wis ngamuk itu. Kamu membatal-batalkan sholatku. Apa kamu itu Tuhan? Jadi diingatkan sholatnya batal, ya nggak mau percaya. Sudah? Sampai akhirnya orang ini diajarkan oleh Nabi SAW cara sholat yang benar. Dan ternyata masalahnya karena dia tidak tumanina. Jadi sholatnya cerit-cerit, seperti ayam mematuk. Rukuk dan sujudnya cuman cepat. Hudzaifah ibnul Yaman pernah ketemu dengan orang seperti itu. Lalu ditanya, sejak kapan kamu sholat seperti ini? Maka dijawab oleh yang bersangkutan, mundu arba'ina sana. Ya kurang lebih 40 tahun. 40 tahun itu berarti usianya berapa? Kan tidak mungkin dia sholat sejak lahir, kan? Mungkin 50 tahun atau 60 sekian tahun. Anggaplah 55, dia sholat sejak balik 15 tahun. Kau sholat selama 40 tahun seperti ini. Lau mutta ala hadha mutta ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai bapak mati sholatnya seperti ini, berarti jenengan mati tidak berada di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang kayak gitu, bapak lihat orang yang sholatnya cepat, berani nggak mengingatkan, Pak? Berani, Pak? Enak ya, Mas. Saya itu nggak enakan orangnya. Iya, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar kita nggak enakan. Tapi orang yang melakukan pelanggaran seenaknya sendiri. Maka orang yang seenaknya sendiri itu harus diluruskan. Jangan beralasan enak, saya nggak enak, padahal dia seenaknya sendiri. Maka jamaah perlu diperhatikan, ya. Masalah ibadah, jika kita ingin ibadah ini nanti bisa menjadi pembela kita kelak di hadapan Allah, perjuangkan yang berkualitas. Puasa yang berkualitas, ya. Sedekah juga yang berkualitas. Amal ibadah A, amal ibadah B, semua buat yang berkualitas. Agar nanti ibadah itu berfungsi untuk menjadi pembela ketika kita butuhkan. Selanjutnya, ribat fisabilillah. Ribat fisabilillah ini berat, ya. Berjaga di daerah perbatasan. Berjaga di daerah perbatasan gimana, Pak? Orang yang berjaga di daerah perbatasan dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, Ar-ribatu fi yaumin wa lailah fi sabilillah. Ribat sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada puasa selama sebulan, tahajud selama sebulan. Wa aminal fattan, dan orangnya akan aman dari potensi fitnah, dari ujian. Jadi orang ini akan diberi jaminan keamanan dari Allah, sehingga besok di hari kiamat dia akan dilindungi, diberi jaminan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kalau kita ada di mana, Pak, ya, ribat fisabilillah? Apa jaga parkir ki ya termasuk? Mbok menawa ana maling, saya berjaga di daerah perbatasan masjid. Tentu saja bukan, ya. Perbatasan maksudnya perbatasan apa? Di perbatasan wilayah kaum muslim, agar tidak diserang sama musuh. Nanti kalau orang luar masuk bisa menguasai wilayahmu, sehingga patok negara kamu geser karena diambil oleh musuh. Sehingga ribat fisabilillah mengajarkan kepada hamba untuk siaga di tempat yang di situ berpotensi ada gangguan dari orang jahat. Baik, untuk saat ini mungkin Anda tidak bisa melakukannya, tapi ada satu ribat yang mohon ini penting untuk dihargai.
yaitu menjaga wilayah perbatasan agama kaum muslimin. Wilayah perbatasan agama maksudnya apa, Pak? Banyak orang-orang yang mereka berusaha untuk menghancurkan akidah umat Islam. Menghancurkan akidah umat Islam dengan cara digembosi, ya, disisipi ajaran-ajaran yang menyimpang, seperti orang liberal, orang-orang Syiah. Mereka sedang memperjuangkan gimana caranya agar masyarakat itu meninggalkan akidah yang lurus. Lalu ada yang menghembuskan akidah-akidah menyimpang dan seterusnya. Nah, di saat orang dipengaruhi seperti itu, geserlah keyakinan itu karena dipengaruhi oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Hadirlah para ulama yang menjelaskan, ini nggak boleh, ini akidah yang menyimpang, ini hukumnya haram, ini dilarang. Maka posisi ulama ini dia sedang berjaga, menjaga akidah masyarakat, menjaga ajaran Islam yang ada di tengah masyarakat agar tidak dirusak oleh orang yang berusaha untuk menembus ajaran ini dengan cara menyampaikan hal-hal yang menyimpang. Baik, sekitar tahun 2016, 17, 18 sampai tahun 2019, gerakan anti riba itu banyak sekali. Di sini anti riba, di sini anti riba banyak sekali. Termasuk saya juga pernah ngisi di masjid ini sebelum renovasi. Yang dulu waktu saya datang itu menghadap ke barat, mihrabnya. Sekarang menghadap ke selatan. Maksudnya saya yang bingung ya. Jadi dulu sempat bingung. Nah, dulu kita sempat membahas tentang kajian masalah riba, kajian masalah muamalah, dan seperti itu semarak di masyarakat. Mereka semuanya sudah kompak untuk mengatakan bunga bank konven itu riba. Sepakat. Namun maaf Pak, belakangan ada yang mau merusak dari dalam. Loh, katanya ada fatwa yang mengatakan bunga bank konvensional itu bukan riba. Nah, beberapa tokoh itu sedang menyisipkan itu melalui media massa, melalui ini. Akhirnya yang dulu yakin sekarang jadi fungsi ustadz di mana dia yang jadi barier. Kemudian menjelaskan kepada masyarakat, tolong diwaspadai, ini adalah hembusan yang bahaya, salah ini. Bisikan-bisikan salah. Penjelasannya seperti ini. Masyarakat bisa menerima. Alhamdulillah bertahan. Sehingga keyakinan yang dulu mengatakan ini riba, ini haram, ini praktek syirik tetap bertahan. Mereka yang menjaga ini sedang riba. Mereka yang menjaga ini hakikatnya sedang riba. Berjaga di daerah perbatasan. Jangan sampai ada orang menghembuskan keyakinan yang salah lalu tersebar di masyarakat. Dijaga oleh orang-orang yang dia berusaha untuk mengembalikan masyarakat ke ajaran yang benar. Baik. Orang liberal itu punya panggung ya. Dan dulu panggung liberal itu ya cukup terkenal, sehingga banyak sekali tokoh-tokoh liberal yang dipasang di tempat-tempat strategis. Saya dapat kabar ya, Bapak pernah dengar nggak? Disertasi yang diterbitkan oleh UIN Suka yang isinya adalah membolehkan praktek zina. Dah, dengar ya? Viral ya dia? Kalau tidak salah, penulisnya ini dijadikan penasehat oleh lembaga pemerintah untuk urusan keremajaan, remaja atau keluarga atau apa. Masya Allah, orang yang punya pemahaman seperti itu dikasih posisi kan? Dia bisa dengan mudah untuk membisikkan kepada mereka yang berwenang dalam hal ini, yang kayak gini tidak apa-apa, kayak gini tidak apa-apa, kayak gini tidak apa. Maka wallahu alam, mungkin salah satu di antara produknya adalah
tersebarnya alat kontrasepsi bebas akses. Itu kan bahaya. Yang biasanya dijual secara tertutup, tidak bebas akses, ini ditaruh di luar bebas akses. Sehingga orang mau zina, ambil ini dulu, yang penting aman, yang penting tidak hamil. Sehingga mereka takut penyakit, tapi tidak takut dosa zina. Makanya Bapak lihat ya, kampanyenya apa? Awas bahaya HIV, awas bahaya HIV, awas bahaya AIDS. Mereka tidak pernah mengkampanyekan awas bahaya zina, dosa besar. Adanya bahaya apa? Hah? Penyakitnya. Kowe zina sakaremu sing penting orang AIDS. Lho kok banyak ngono? Karena kita punya standar yang berbeda. Dan itu karena pengaruh liberalisme tadi, Pak, yang mengajak manusia untuk kembali ke masa jahiliyah melalui ya, media-media sosial yang mereka punya. Baik, maka kita berusaha, Anda kalau bisa punya keterlibatan walaupun sedikit untuk ikut serta menyebarkan kebaikan di tengah masyarakat, sehingga masuk dalam lingkaran orang-orang yang sedang ribat. Apa yang bisa saya lakukan, Pak? Saya nggak punya materi untuk saya sampaikan. Baik, Bapak punya video apa yang bagus, share di sini, taruh di sana. Jadinya orang tahu, oh kayak gini. Sehingga mungkin gara-gara peran Bapak menyebarkan video itu, akhirnya orang jadi kenal. Melalui ceramah sang ustadz ini, masyarakat jadi paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan peran Bapak dicatat oleh Allah sebagai penyambung lidah menyampaikan kebenaran. Selanjutnya, yang keempat, yang terakhir. Yang terakhir ini sifatnya amalan bacaan. Sifatnya amalan bacaan. Surat Al-Mulk disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan minal Qur'ani 30 ayatan." Dalam Al-Qur'an ada satu surat yang berisi 30 ayat. Syafa'at li rajulin hatta ghufiralah. Dia akan memberikan syafaat kepada seseorang, maksudnya adalah kepada pembacanya, hatta ghufiralahu, sampai dia diampuni. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Hakim dan yang lainnya, suratul tabaraka hiyal mani'ah min adabil qabri. Surat Tabarak itu apa? Al-Mulk. Itulah surat Al-Mani'ah yang akan mencegah orang dari azab kubur. Masya Allah. Berarti amalannya apa itu, Pak? Ya, kalau berdasarkan keterangan ini, berarti cukup Anda baca. Saat Anda membaca surat Al-Mulk, Anda membaca surat Tabarakalladzi biyadihil mulk, maka akan mendapatkan fadilah yang besar, yaitu dia akan melindungi yang bersangkutan dari azab kubur. Diiringi dengan penuh iman, percaya kebenaran dari apa yang dibaca. Nah, wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini menjadi amal, menjadi materi yang bermanfaat, dan semoga berwujud menjadi amal saleh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, ada yang mau menyampaikan secara langsung? Fadhil. Untuk yang kertas nanti lewat panitia saja.
Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang awam memahami hari-hari pada bulan-bulan dalam satu tahun itu sama. Tidak ada bedanya antara hari-hari bulan A dan hari-hari di bulan B. Bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran bahwa 4 bulan mulia itu berbeda dengan bulan yang lain? Baik, mereka sebenarnya sudah punya kesadaran terkait bulan Ramadan. Makanya kita bisa lihat ya, masyarakat kalau sudah masuk bulan Ramadan ada semangat beramal enggak? Semangat. Sehingga masjid-masjid dicat, rumah-rumah diresiki, kabeh dipersiapkan dalam rangka menyambut Ramadan. Ada persiapan serius yang dilakukan oleh masyarakat kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, seperti ini tidak terjadi pada bulan Dzulhijjah. Termasuk juga 4 bulan haram. Karena semarak seperti ini kurang. Makanya tugas kita yang sudah pernah belajar tentang ini, coba Pak, ini getok tular kepada yang lain. Mari kita semarakkan beramal, terutama di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Yang kata Nabi SAW, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah melebihi amal yang dilakukan di 10 hari ini. Biar orang semangat. Bila perlu ajak mereka 10 hari pertama Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tanggal 10-nya kan hari raya. Ayo kita semuanya ke masjid. Kegiatan di masjid, beramal bareng-bareng di masjid. Untuk menjaga amal soleh. Ya mungkin karena kurang semangat, jadinya orang menganggap itu hal yang biasa. Dan salah satu di antara faktornya adalah yang mendakwahkannya kurang banyak, sehingga belum jadi pemahaman yang mengakar di masyarakat. Tapi terus kita sampaikan, nanti lama-lama mudah-mudahan jadi pemahaman yang mengakar di masyarakat. Kalau sudah mengakar di masyarakat, alhamdulillah, nanti keramaian bulan Dzulhijjah mudah-mudahan seperti ramainya bulan Ramadan. Orang sama-sama punya semangat untuk berbuat taat. Wallahu a'lam. Pertanyaan dari jamaah kajian malam Selasa Masjid Glogo Ombo. Gelagah Ombo. Tentang bacaan pada duduk tahiyat awal, dimulai dengan at-tahiyatu lillah dan seterusnya sampai wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Cukup sampai di situ ataukah perlu dilanjutkan dengan bacaan salawat sampai innaka hamidum majid? Untuk tasyahud awal, bacaan salawat hukumnya anjuran dan tidak wajib. Bacaan salawat hukumnya anjuran dan tidak wajib. Sehingga kalau misalnya Bapak ketika tasyahud awal hanya sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung bangkit ke rakaat berikutnya, hukumnya sah, diperbolehkan. Karena cukup sampai bacaan itu sudah mengamalkan yang wajib. Sementara kalaupun sholawat gimana Pak? Boleh, tapi sifatnya tidak wajib. Wallahu a'lam. Saya menabung di koperasi simpan pinjam. Setahun sekali menerima SHU, sisa hasil usaha. Apakah boleh uang SHU tersebut saya gunakan untuk keperluan sehari-hari? Bagaimana hukumnya? Karena koperasi tersebut mengelola uangnya dengan cara riba, yaitu memberi pinjaman kepada anggota dan pengelola koperasi menarik bunga. Karena usaha yang dikembangkan oleh koperasi adalah riba, berarti hasilnya riba juga. Dan hasil itu jadi SHU tadi. Oleh karena itu status SHU ini terlarang, sehingga Bapak hanya punya hak menerima senilai pokoknya saja.
Wah, terus gimana Pak? Duitku wis tewas ning kono. Kalau Bapak bisa jadi pengurus, ubah unit usahanya. Jadi unit usaha syariah. Unit usaha syariah nanti dilakukan dengan cara Anda jualan barang secara kredit kepada anggota. Sehingga orang datang tidak diberi uang, tapi orang datang diberi barang. Konsumen A datang, butuh apa Pak? Butuh duit. Wih, aku nyileh duit. Mohon maaf Pak, koperasi kami tidak menyediakan itu. Sampean butuh duit nggo apa? Arab rabi. Oh, koperasi tidak menyediakan itu ya. Tapi kalau Bapak butuh perlengkapan walimah, kami bisa belikan. Jenengan setelah nikah mau beli apa? Saya butuh lemari, saya butuh ini, butuh ini. Baik, nanti kami belikan. Sudah? Setelah itu kami jual ulang ke Bapak, jenengan bayar nyicil ke kami. Boleh ya? Seperti itu? Boleh. Nah, kalau seperti ini hasilnya, maka usahanya jika seperti ini, maka hasilnya halal dan SHU-nya halal. Wallahu a'lam. Apakah benar bahwa doa yang akan sampai kepada ortu kita yang sudah meninggal dari anak-anak yang benar-benar soleh dan solehah, dan apabila anak-anaknya tidak solehah maka tidak dapat sampai? Yang benar, doa itu bisa dari siapapun, tidak harus anak. Khatib pada saat dia menyampaikan khutbah Jumat, waktu Jumatan Pak ya, di bagian akhir dari khutbah Jumat yang dilakukan khatib apa Pak? Berdoa. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah mukmin laki dan perempuan, muslim laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Begitu khatib membaca doa ini, makmum yang merem langsung tangi. Jumatan sudah mau selesai. Pertanyaannya, doa itu sampai enggak Pak kepada orang-orang mukmin yang didoakan? Sampai. Kenapa sampai? Karena untuk doa bukan syarat harus dari anak. Allah Ta'ala berfirman, walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan muslim yang datang setelah generasi mereka, yaitu setelah generasi sahabat, yaquluna, mereka mendoakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan ampunilah saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Jadinya seorang muslim yang dia punya doa kepada orang lain, dia mendoakan orang lain dan doa itu sampai, walaupun tidak ada hubungan keluarga. Nah, terus fungsinya anak apa Pak? Waladun sholeh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah, intensitas doa yang paling banyak itu dari anak, terutama kalau anaknya soleh. Nah, anak yang preman melupakan, yang penting untuk warisan. Sehingga kalau anaknya tidak punya pendidikan agama, dalam pikiran dia ketika bapaknya mati, yang dia pikiran apa? Warisan. Itu kalau nggak punya pendidikan agama. Tapi kalau seorang anak yang punya pendidikan agama, ketika bapaknya mati, dalam pikiran dia, gimana saya bisa berbakti kepada orang tua walaupun beliau sudah meninggal. Anak soleh akan merasa, saya belum bisa membalas jasa orang tua, saya ingin berbakti kepada kedua orang tua walaupun yang bersangkutan sudah meninggal. Itu yang dia pikirkan. Maka dia banyak mendoakan. Makanya kenapa disebut waladun saleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Sebab hanya anak soleh yang punya semangat lebih untuk mendoakan orang tuanya. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat kami pernah ada kajian di masjid. Ustadz menyampaikan adanya keutamaan ribat. Beliau menyampaikan bahwa amalan menunggu waktu sholat satu dengan sholat berikutnya setara dengan ribat. Benarkah demikian? Baik. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, maukah kutunjukkan ala adullukum ala ma tamhu bihil khataya wa tarfa'u bihid darajat? Maukah kutunjukkan kepada kalian amalan yang bisa menghapus dosa dan bisa mengangkat derajat seseorang? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 3 amal: isbaghul wudu'i 'alal makari, wa kathratul khuta ilal masajid, wa intidharus salati ba'das salat. Menyempurnakan wudu walaupun dalam posisi tidak suka, terlalu dingin. Apa yang berat ketika Magelang kedinginan? Magelang kedinginan. Apa yang berat ketika wudu di daerah Magelang yang dingin? Kumur, gitu Pak. Berkumur rasanya apa Pak? Ngilu. Sementara Anda tidak menemukan air hangat, tapi wudu harus berkumur. Wis pokoknya kudu berkumur. Karena menurut pendapat sebagian ulama berkumur itu wajib. Dia paksa untuk berkumur agar wudunya sempurna, walaupun dia nggak suka. Wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid, maksudnya jalan kaki. Wa intidharus salati ba'das salat, dan menunggu salat seusai dia melaksanakan salat. Sehingga selesai salat dia nunggu salat berikutnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat, itulah ribat, itulah ribat. Maksud ribat di sini apa? Mengikat antara satu amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Mengikat satu amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Sehingga yang bersangkutan tidak meninggalkan aktivitas ibadah karena dia sedang mau melakukan amal soleh berikutnya. Selesai sholat ini dia masih siaga untuk sholat berikutnya. Nah, ribat di sini beda dengan ribat berjaga di daerah perbatasan. Namun yang dimaksud ribat di sini adalah menjaga amal soleh dengan amal soleh berikutnya. Makanya begini Pak, misalnya kajian ini habis maghrib, dari maghrib sampai isya. Isyanya ditunda. Habis kajian baru sholat isya kira-kira jam 8. Sudah? Nahan ngentut nggak Pak? Hah? Jamaahnya nahan ngentut nggak? Nahan ngentut. Kenapa nahan ngentut? Saya tidak ingin setelah ini saya batal. Saya ingin setelah ini bisa langsung sholat isya tanpa harus berwudu. Suasana perasaannya beda Pak. Dengan begitu keluar masjid, plong. Arab ngentut, orang tidak kepikiran ya. Tapi kalau masih berada di masjid, dia seperti siaga. Dia seperti siaga. Itulah orang yang sedang ribat. Maka nggak sama antara orang ketika di luar masjid, kemudian dia nyantai, mau ngentut, nggak kepikiran, dengan orang yang berada di dalam masjid dan dia berusaha untuk menjaga agar tidak batal, itu beda. Perasaannya beda. Jamaah yang tawaf kan tidak boleh ngentut. Dia jaga selama 3 jam nggak ngentut sambil bergerak. Kalau nggak ngentut sambil duduk mungkin lebih nyaman. Ini nggak ngentut sambil bergerak selama 3 jam. Terus Pak. Sehingga semua jamaah umroh sebelum dia tawaf persiapan dulu, dikuras gitu. Biar nanti tidak bermasalah ketika di perjalanan. Bagi yang masih muda mungkin terasa ringan. Bagi yang sudah senior usianya itu tantangan berat. Maka sabar tidak kentut beda antara satu orang dengan orang yang lain. Begitu selesai tawaf, sholat 2 rakaat, minum air zam-zam, sekarang sa'i bebas, lega.
rasanya beda. Wallahu a'lam. Jika anak masih PAUD mau masuk TK, bolehkah para wali murid membeli barang untuk PAUD? Kalau memberi barang untuk PAUD boleh, berarti wakaf. Misalnya wakaf alat bermain dan seterusnya. Dan bolehkah wali murid mengajak ustadzahnya pergi makan-makan? Wah, ini bahaya ini. Nah, hukumnya tidak boleh ya, karena masuk kategori sogok, gratifikasi. Ustadzahnya diajak makan-makan tidak boleh, kecuali kalau diizinkan oleh sekolah. Jadi minta izin ke sekolah, ibu-ibu para wali murid menyampaikan izin, kami mau ngajak seluruh ustadzah makan-makan. Biar sekolah mengizinkan, silahkan. Ini kalau sekolah swasta ya. Kalau sekolah negeri beda lagi. Bagaimana hukum kita tenaga medis mengubah diagnosa agar masuk BPJS? Padahal pasien tersebut bisa persalinan di bidan atau puskesmas. Akan tetapi jika tidak dirubah diagnosa jadi gawat, maka yang rugi rumah sakit. Jika umum, kasihan pasiennya. Jika Anda belum dilakukan ya, tindakannya belum dilakukan. Jadi begini. Ini kalau persalinan di rumah sakit, nanti BPJS bisa cair. Tapi kalau persalinan di bidan nggak bisa cair BPJS. Memang dia bisa di bidan, cuman lebih aman di rumah sakit. Lalu oleh pihak dokter dibuatlah laporan bahwa orang ini harus di rumah sakit. Sepanjang Anda ngasih keterangan sesuai realita, kemudian merekomendasikan di rumah sakit, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau dikasih keterangan yang tidak sesuai real, misalnya ya, pasien mengalami varises, kalau tidak di rumah sakit bahaya. Padahal dia tidak mengalami itu. Ini berita dusta. Ini berarti dia membuat laporan dusta. Tidak boleh kayak gitu. Ya sebutkan saja kira-kira berpotensi apa, berpotensi A, berpotensi B, yang itu bisa jadi alasan. Walaupun potensi itu kan belum terjadi ya. Berpotensi, bisa jadi belum terjadi. Pasien berpotensi A, berpotensi B, berpotensi C, berpotensi jantung, berpotensi apalagi, berpotensi gagal ginjal dan seterusnya. Cuma disebutkan berpotensi. Menurut prediksi Anda ini berpotensi. Lalu Anda buat rekomendasi, insya Allah boleh. Walaupun itu belum terjadi. Karena di sini ada pertimbangan tadi. Jika tidak dirubah diagnosa jadi gawat. Nah, jadi gawat kan berarti ada potensi. Maka rugi rumah sakit. Jika umum, kasihan pasiennya. Wallahu a'lam. Intinya membuat data palsu jangan dilakukan. Apa hukumnya briling? Bagaimana rekam jejak bank syariah? Masya Allah. Saya membayarkan uang nasabah masih diputarkan, dipinjamkan para petani, pedagang dan lain-lain. Bukannya ini riba. Saya mendengar uang nasabah masih diputarkan dan dipinjamkan ke petani. Baik, untuk yang briling ya, jika sifatnya hanya lalu lintas uang, insya Allah boleh. Lalu lintas uang itu ya, ada orang titip tolong transferkan. Atau ada orang yang mau tarik tunai, Pak saya dapat transfer sekian, saya mau tarik tunai di tempat Bapak, boleh. Nah untuk yang seperti ini hanya boleh bayar biaya jasa saja, tapi tidak boleh ada kelebihan dari nilai uang. Ya Bapak kalau narik 1 juta nanti
kami tarik, kami kenakan jadi 900. Nah itu tidak boleh. Narik 1 juta kasih 1 juta. Biaya jasanya berapa? Normalnya berapa? Ya kami biasanya kena cas 3.000, 4.000, insya Allah tidak masalah. Ada orang yang akadnya pinjam uang tapi dibelikan emas, terus bayarnya dicicil pakai uang, hukumnya bagaimana? Contoh emas 1 gram jadi 2 gram. Misal emas harganya 1 juta jadi jatuhnya 200. Kalau dia pinjam uang ya kembalikan uang. Utang itu dikembalikan sesuai yang diterima. Sehingga kalau yang diterima uang maka dikembalikan dalam bentuk uang. Kalau yang diterima emas yang dikembalikan dalam bentuk emas. Ngerti nggih? Sehingga kalau A utang ke si B, lalu oleh B dikasih uang, maka nanti kembalikannya uang. Jangan minta emas. Jangan juga minta dikonversi emas. Karena kalau minta dikonversi emas, jadinya ada nilai yang beda. Wallahu a'lam. Menjawab? Alhamdulillah. Baik. Kayaknya nggak bisa ya. Saya tidak ikut vaksin 1, 2, 3. Malah sekarang ada berita vaksin TBC. Terus untuk susah dibaca. Ini Masya Allah tulisannya itu. Ini kayak Hono Coroko. Terus nantinya jadikan kepada panik pasien. Wallahu a'lam. Saya susah membacanya. Baik, mungkin itu. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.